Selamat pagi anak-anak, selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam materi kelas 8, teks persuasi. Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kita masuk ke dalam pengertian teks persuasi. Teks persuasi itu apa sih? Teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Kita masuk ke ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah berisi fakta dan data. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, ciri-ciri teks persuasi meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasi yang ketiga, berisi kata ajakan. Berisi bujukan atau ajakan atau himbauan cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Contohnya, ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Ciri-ciri teks persuasi yang keempat, menghindari konflik. Menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang, agar kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Oke, mari kita perhatikan contohnya. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks di atas mengandung bujukan. Hal itu tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan yang seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan tersebut, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Kita masuk ke struktur teks persuasi. Teks persuasi disusun atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan keempat, penegasan kembali. Pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut.
Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Nah, sekarang mari anak-anak kita perhatikan contoh di bawah ini. Bahaya merokok. Bahaya merokok. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok mengandung banyak bahan kimia yang dapat membuat perokok tak hanya merasa rileks, tetapi juga kecanduan. Sebut saja nikotin, tar, sianida, dan banyak lagi. Banyak orang berpendapat bahwa rokok bisa membuat mood menjadi lebih baik, bisa membuat pikiran lebih konsentrasi, dan sebagainya. Padahal, ini semua hanya kesenangan sesaat, apalagi mengingat bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok. Sejak beberapa tahun terakhir, di setiap bungkusan rokok bahkan telah disertai pesan kesehatan yang mengingatkan perokok akan bahayanya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari perokok, seperti jantung koroner, kanker paru, penyakit paru, obstruktif, dan lainnya. Walaupun imbauan tersebut lebih sering diabaikan. Tetapi, tidak pernah ada kata bertambah untuk membuat hidup lebih baik. Oleh karena dampak negatifnya yang amat besar, dan tentunya bisa merugikan tak hanya diri sendiri, tapi juga orang lain, maka sebaiknya kita menghindari rokok. Sayangi tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar Anda. Percayalah bahwa merokok tidak akan pernah membuat hidup Anda lebih baik. Jangan sampai berbagai penyakit seperti jantung koroner, paru-paru, dan lainnya menggerogoti badan Anda pelan-pelan. Ayo, berhenti merokok. Dari bacaan tadi, anak-anak bisa melihat pengenalan isu yang ada di dalamnya, rangkaian argumennya, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, dan nanti kita lanjutkan dalam struktur kebahasaan teks persuasi. Baik, sampai jumpa. Tetap semangat.